Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم اللهم آمين. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua dan memberkahi waktu kita agar kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan berbagai macam ketaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan untuk mengawali kajian kita ini selain ucapan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya yang tak terbatas jumlahnya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tak mampu menghitungnya. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Karena perlu kita ketahui, orang-orang yang pandai bersyukur, hamba Allah yang pandai bersyukur itu sedikit. Allah berfirman, innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allah berfirman, ya'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur, karena sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita di antara hambanya yang sedikit itu. Kaum muslimin, para pemirsa sekalian, di antara nikmat besar yang saat ini kita dapatkan adalah nikmat dipertemukannya kita dengan bulan penuh berkah, bulan Ramadan, di mana banyak dari sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, atau orang-orang yang kita cintai, yang dulu kita sahur bersama, berbuka bersama, berpuasa bersama, tarawih bersama, namun saat ini mereka tak lagi bersama kita karena mereka adalah Allah panggil. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup di Ramadan ini, untuk bisa maksimal dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai, ingat, jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang Nabi sabdakan. Apa sabda Nabi? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin adraka Ramadan summa instalakha falam yughfar lah. Sungguh merugi orang yang dia bertemu di Ramadan, dia hidup di Ramadan, lantas Ramadan berakhir, dia belum diampuni dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita di antara hambanya yang beruntung mendapatkan keberkahan dan ampunan di bulan yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Seperti yang kita pahami bersama, kita maklumi bahwa sekarang kita sedang berada dalam kondisi yang tidak normal, kondisi yang mengkhawatirkan barangkali, kondisi pandemi coronavirus. Tentu kondisi ini sangat mempengaruhi kegiatan harian kita, menyebabkan banyak dari aktivitas yang biasanya kita kerjakan terhambat. Apalagi ketika diberlakukannya PSBB di sepanjang wilayah, tentu kita lebih banyak berada di
rumah kita terpaksa harus banyak diam di rumah karena faktor pandemik ini. Semoga Allah SWT segera mengangkat wabah ini dari negeri kita dan dari kaum muslimin. Tapi kaum muslim sekalian, hendaknya kondisi tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap semangat dan produktif, tidak membuat kita malas-malas dalam berkarya, tidak menghalangi kita untuk terus bersungguh-sungguh dan meningkatkan kualitas diri kita dan meningkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru kita harus lebih semangat dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita kepada Allah Rabbul Alamin. Apalagi kita saat ini berada di bulan penuh berkah, bulan Ramadan, bulan yang Allah buka di sana pintu-pintu surga, Allah di pintu neraka, Allah belenggu syaitan-syaitan semuanya, sehingga bulan ini bulan yang sangat tepat untuk menjadi momentum kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bersungguh-sungguh untuk membekali diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang muslim tidak pantas bermalas-malasan dalam menjalani hari-hari di masa pandemik ini. Apalagi di bulan mulia ini. Sangat tidak pantas bagi seorang muslim melalui hari-harinya dengan tidur yang berlebihan, atau nonton berjam-jam, atau main game tak kenal bosan, atau asyik berselancar di dunia maya, asyik berselancar di media sosial. Sungguh hal ini tak pantas terjadi pada seorang muslim, karena waktu bagi seorang muslim itu adalah modal hidupnya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti tentang waktu dan usianya. Nabi SAW bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an arba'." Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti di hadapan Allah SWT sampai ditanya tentang 4 hal. Di antaranya, an umrihi fima ablah, tentang usianya di mana dia habiskan, wa an syababihi fima afna, dan tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Oleh sebab itu, waktu yang kita miliki saat ini harus benar-benar kita manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai ia berlalu sia-sia. Jangan sampai modal hidup kita habis sementara kita belum mendapatkan keuntungan apa-apa. Kita merugi, kita akan menyesal di kemudian hari. Oleh karena itu, saking pentingnya hal ini, Rasulullah SAW mengingatkan kita jauh-jauh hari agar kita sungguh-sungguh dalam memanfaatkan waktu dan kesempatan kita ini. Nabi SAW bersabda, perhatikan baik-baik, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 sebelum datang yang 5. Jaga 5 perkara sebelum 5. Nabi katakan, "Syababaka qabla harami." Waktu, ingat, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. "Wa sihhataka qabla saqamik." Dan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. "Wa ghinaka qabla faqrik." Dan masa kayamu sebelum datang kemiskinanmu atau waktu miskinmu. "Wa faraghaka qabla syughlik." Kesempatan, waktu luangmu sebelum datang waktu sibuk. "Wa hayataka qabla mautik." Masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Semua ini menunjukkan betapa perhatiannya Islam terhadap waktu. Oleh karena itu kita melihat para sahabat Nabi, para salaf kita, begitu perhatian mereka dengan waktu. Di antaranya kita simak Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amal." Beliau mengatakan, tidak ada hari yang paling aku sesali, aku menyesali karenanya, di mana hari itu matahari tenggelam, usiaku berkurang, sementara amalku belum bertambah. Ibnu Qayyim mengatakan, "Idha'atul waqti asyaddu minal maut." Menyanyiakan waktu itu lebih dahsyat daripada kematian. Kenapa? Li'anna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Karena menyanyiakan waktu itu memutuskanmu dengan Allah dan negeri akhirat.
wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Sementara kematian itu hanya memutuskanmu dengan dunia dan para penghuninya. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, adraktu aqwaman kanu ala awqatim ashad minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Beliau mengatakan, beliau mendapati suatu kaum sebelum beliau di mana mereka sangat dahsyat semangatnya dalam menjaga waktu, melebihi semangat kalian dalam mengumpulkan dirham dan dinar. Umar radhiyallahu anhu juga mengatakan, inni la akrahu an ara ahadakum sabahlala la fi amali dunya wala fi amali akhirah. Saya benci melihat seorang di antara kalian sabahlala, nganggur, nggak ada kerjaan, la fi amali dunya wala fi amali akhirah. Tidak dia berbuat amal duniawi, tidak juga dalam amal akhirat. Kosong, nganggur. Itu Umar membenci itu. Oleh karena itu, jemaah kaum muslim sekalian, seorang muslim dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam kebaikan, bersemangat dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat baginya, baik dunianya maupun akhiratnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba, bersegera dalam meraih kebaikan. Kita diperintahkan untuk produktif dalam ketaatan. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa ta'ala berikut ini. Allah berfirman, fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'a. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, karena kalian yang kebaikan kepada Allah semuanya. Allah berfirman di yang lain, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-sama' wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Berlomba-lomba kalian untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersegera menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah berfirman juga, fa idza faraghta fansab. Apabila kamu telah selesai dari urusan, maka segera berpindah ke yang berikutnya. Jika kamu selesai dari itu ketaatan, maka lakukan ketaatan berikutnya. Jadi nggak ada istilahnya nganggur, bingung mau ngapain, nggak ada secara muslim itu. Fa idza faraghta fansab. Ini petunjuk Al-Quran. Kita selesai satu kebaikan, berpindah ke kebaikan berikutnya. Begitu terus, sehingga dia mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk melakukan apa-apa yang mendatangkan manfaat untuk dirimu, baik manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Intinya kita diminta untuk bersemangat, bersungguh-sungguh produktif dalam hidup ini, menghasilkan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya syiar kita dalam hidup ini, fastabiqul khairat, ihris ala ma yanfa'uk, fa idza faraghta fansab. Bersegera dalam kebaikan, bersemangat dalam melakukan yang bermanfaat, dan apabila kita selesai satu urusan, maka segera berpindah ke hal yang lainnya yang tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, agar kita lebih semangat, lebih termotivasi atau lebih produktif di bulan Ramadan ini, kita perlu lihat apa kiat-kiatnya agar kita mampu memaksimalkan Ramadan ini dengan baik. Yang pertama, kaum muslimin sekalian, dan ini yang paling utama, yaitu ad-du'a, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta pertolongan kepadanya. Doa dan isti'anah kepada Allah agar kita diberi taufik, diberi kemudahan dalam melakukan setiap ibadah. Berdoa kepada Allah agar dibimbing dalam meniti jalan-jalan kebaikan. Berdoa kepada Allah agar diistiqomahkan kita dalam melaksanakan setiap kebaikan.
berdoa dan berdoa. Dan kita jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa mampu, merasa berilmu, merasa berpengalaman. Saya nggak butuh kepada Allah, nggak butuh minta pertolongan. Tidak, semua kita miskin, semua kita fakir, semua kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dalam surah Al-Fatihah sering kita ulang-ulang dalam surah kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Rabb kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula kami minta pertolongan. Kita perhatikan antara ibadah dan isti'anah. Isti'anah itu kata para ulama bagian dari ibadah. Tapi di sini setelah Allah sebutkan ibadah secara khusus menyebutkan isti'anah untuk menunjukkan bahwa dalam ibadah kita, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita dituntut untuk isti'anah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi SAW berpesan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Perhatikan, lakukan atau bersemangatlah melakukan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Perhatikan berikutnya, wasta'in billah. Tapi jangan lupa, tetap minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'jaz, dan jangan bersikap lemah, karena kita akan kuat dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mampu melewati setiap kondisi biidznillah ta'ala dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dia ada doa yang sangat luar biasa yang Nabi SAW ajarkan kepada Mu'adz alaihissalam anhu, yaitu doa Inni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Rabbku, bantulah aku, tolonglah aku dalam berzikir kepadamu, dalam bersyukur kepadamu, dan dalam beribadah kepadamu. Doa yang luar biasa. Dan doa juga yang sering Nabi ucapkan, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam di atas agama ini, dan tetaplah hatiku dalam ketaatan kepadamu ya Rabb. Ini yang pertama. Yang pertama, perbanyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita taufik dan pertolongannya dalam melakukan setiap ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Kaum muslim rahimakumullah, yang kedua, kiat yang kedua, tanamkan dalam diri kita bahwa jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Karena memang tidak ada yang menjamin kita akan bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Bukan kita sering mendengar atau kita tahu semua bahwa banyak di teman-teman kita, saudara kita, orang-orang yang kita cintai yang dulu bersama kita, Ramadan sebelumnya kita sahur bersamanya dan seterusnya, tapi sekarang mereka tidak ada. Dan kita pun tidak ada yang menjamin. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir bagi kita, dan kita tidak ada harapan untuk bisa, tidak menjamin kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Oleh karena itu Nabi SAW pernah berpesan kepada seorang sahabat tentang sholat ya. Beliau mengatakan, idza kunta fi sholatika fashalli sholatan muwaddi'. Apabila engkau ingin sholat, maka sholatlah kamu seakan-akan ini sholat terakhir. Kita bayangkan kalau orang setelah sholat dia akan mati misalnya, seperti apa dia khusyuknya? Mungkin dia akan maksimal dalam sholatnya. Pun demikian kita, Ramadan ini kita menganggap ini jangan-jangan Ramadan terakhir. Sehingga kita apa? Sehingga tumbuh semangat kita untuk memperbaiki kondisi kita, bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah perkataan hikmah ya, bukan hadis qaul hikmah, disebutkan dan kita mungkin mendengar ini. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Artinya apa? Kalau misalnya kita hari nggak dapat dunia, besok masih ada lagi, ada kesempatan. Besok nggak ada, masih ada lagi. Kenapa? Kita hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kalau kita beramal untuk akhirat, maka rasakan, tanamkan juga kita seakan-akan besok kita akan mati. Kalau kita yang nggak maksimal, maka besok tidak ada kesempatan. Kalau hari kita nggak melakukan ketaatan, besok sangat tidak mungkin kita untuk mendapatkan kebaikan itu lagi. Jadi yang kedua, tipsnya atau kiatnya,
hendaknya kita rasakan bahwa Ramadan ini Ramadan terakhir untuk kita, dan tidak ada jaminan kita bisa bertemu di Ramadan berikutnya. Yang ketiga, kaum muslimin rahimahullah, ingatkan diri kita bahwa setiap amal soleh, setiap ketaatan, setiap kebaikan yang kita lakukan, kemaslahatannya itu kembali kepada kita semuanya, bukan kepada Allah. Allah tidak butuh dengan amal soleh kita. Man amila salihan falinafsih, wa man asaa fa'alaiha, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barang siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah, amal soleh, maka itu dirinya. Yang berbuat buruk pun dia yang merasakan akibatnya. Jadi kita tanamkan dalam diri kita, kitalah yang butuh pada amal soleh. Adapun Allah tidak butuh pada amal soleh kita. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, Musa pernah berkata kepada kaumnya, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allah la ghaniyyun hamid. Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika kalian semuanya kufur, kafir kepada Allah, membangkang kepada Allah, bahkan seluruh penduduk bumi kafir kepadanya, fa innallaha la ghaniyyun hamid. Allah tetap maha kaya dan maha terpuji, tidak terpengaruh, enggak memiliki pengaruh bagi Allah ketika hambanya tidak taat kepadanya. Dalam hadis qudsi disebutkan, perhatikan luar biasa ini hadisnya. Allah mengatakan dalam qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai para hamba, perhatikan jemaah sekalian, wahai para hambaku, jika sekiranya kalian dan jin semuanya dari dulu sampai hari kiamat nanti semuanya taat kepada Allah, semuanya bertakwa kepada Allah, semuanya menjadi orang yang beriman, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu semuanya tidak sedikit pun menambah kerajaanku, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Dan sebaliknya, wahai para hamba, seandainya kalian dan jin-jin semuanya dari dulu sampai hari kiamat nanti semuanya dalam kondisi fajir, bermaksiat, kufur pada Allah Subhanahu wa taala, semuanya, Allah katakan, ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Itu semua tidak sedikit pun mengurangi kerajaanku, tidak sedikit pun menurunkan level ketuhananku. La abadan. Allah tetap Allah meskipun seluruh hambanya tidak ada yang taat kepadanya. Allah tak pernah butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh kita lakukan sejatinya itu untuk kebaikan kita semuanya. Kebaikan fid dunia, kebaikan fil qabr, dan kebaikan fil akhirah. Ingat, amal soleh itu efeknya atau manfaatnya bukan hanya pahala saja, tapi sejak di dunia pun kita sudah mendapatkan pengaruh dari amal soleh. Perhatikan firman Allah berikut ini. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dia seorang mukmin, apa balasannya di dunia ini? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Para ulama tafsir mengatakan bahwa kehidupan yang baik itu adalah, dan mengatakan as-sa'adah, seperti yang disebut oleh Ibnu Abbas. Kehidupan yang baiklah kebahagiaan yang Allah berikan kepada hambanya yang beramal soleh. Ad-Dhahhak mengatakan maknanya ar-rizqul halal wal ibadati fid dunya. Rizki yang halal dan taufik untuk beribadah di dunia. Itu diantara makna hayatan
thayyibah. Maka jika kita ingin mendapati kebahagiaan, ketenangan jiwa, maka perbanyak amal saleh. Insyaallah kita akan merasakan efek yang positif pada diri kita semuanya. Yang kedua di antara faedah amal soleh adalah faedah ketika kita di alam kubur. Semua kita akan meninggal. Semua kita akan memasuki alam barzakh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan menemani kita nanti di kuburan? Nabi SAW menjelaskan, yatba'ul mayyita thalatha. Ada 3 hal yang mengikuti si mayit. Ketika mayit diantar ke kuburan, ada 3 yang mengikutinya. Umumnya begitu, ya. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma huwa wahid. 2 di antara 3 itu kembali dan 1 tetap tetap di kuburan. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Akan diikuti oleh keluarganya, kemudian hartanya dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amal. Dan keluarga dan hartanya akan kembali pulang. Mobil yang ngantar dia ke kuburan pun akan kembali pulang. Keluarga yang tadinya paling dia cintai pun kembali pulang. Yang bersamanya hanya 1, wa yabqa amalu. Hanya amal yang setia menemani dia di alam kubur. Akankah kita bermalas-malas di dunia ini kalau kita di kuburan tidak ada yang menemani selain amal soleh? Maka hendaknya ini menjadi hal yang penting bagi kita cermati agar kita bersemangat dalam beramal soleh. Yang ketiga, faedah nanti ketika kita di akhirat, di padang mahsyar, di mana ketika Allah merendahkan matahari di atas kepala manusia sangat dekat 1 mil, di mana manusia itu berkeringat. Disebutkan keringatnya ada yang sampai di 2 mata kakinya, di lututnya, di pinggangnya, bahkan sampai ada yang sampai ke mulutnya keringatnya. Nabi mengatakan, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Manusia itu akan berkeringat sesuai amalnya. Ya, semakin sedikit amalnya maka semakin banyak keringatnya. Nah itu peristiwa yang terjadi di hari kiamat nanti. Dan kita mungkin tidak bisa membayangkannya, tapi kita yakini bahwa amal soleh kita akan sangat menentukan nasib kita pada yaumil mahsyar nanti. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah ketika kita melewati as-sirat, jembatan yang Allah pancangkan, bentangkan di atas jahannam. Dan setiap kita akan melewatinya. Dan Nabi SAW sampaikan, orang-orang saat itu akan berjalan sesuai dengan kadar amalnya. Ada yang berjalan seperti kalbat, seperti kilat, cepat langsung hilang, ya, masuk sebelah sana, lewat. Ada karih, seperti angin, cepat juga. Ada seperti burung yang terbang, cepat. Ada seperti kuda yang cepat, ya. Dia mengatakan tajri bihim a'maluhum. Mereka akan berjalan sesuai dengan amal-amal mereka. Ada di antara mereka yang berjalan itu, ada yang satu kepleset, hampir jatuh, naik lagi sampai dia selamat dalam keadaan dia sudah tersobek-sobek tubuhnya. Karena di jahanam itu ada namanya kalalib, pengait-pengait, ya, yang menarik itu orang-orang yang melewati jembatan itu. Makanya orang-orang yang amalnya sedikit bisa kena pengait itu. Na'udzubillah min dzalik. Ala kulli hal, kita harus semangat dalam memperbanyak amal soleh agar kita selamat dalam kubur, kita dapat ditemani oleh amal soleh kita. Di padang mahsyar kita akan mendapatkan naungan Allah SWT, dan ketika kita berjalan di atas sirat pun kita akan dimudahkan dengan cepat bisa melewati jembatan yang mengerikan itu. Kemudian yang keempat dan yang terakhir untuk kiat-kiat agar kita bisa semangat dalam beramal soleh di Ramadan khususnya adalah membaca tentang kisah-kisah orang soleh. Allah SWT berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab.
Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi seorang ketika membaca kisah-kisah yang luar biasa itu, kisah semangatnya para sahabat, kisah semangatnya para tabi'in dan seterusnya, semua para ulama yang luar biasa dalam memaksimalkan waktu mereka, kita akan terpengaruh, akan termotivasi, akan naik iman kita insya Allah dengan membaca kisah-kisah mereka. Karena kisah-kisah mereka itu luar biasa sekali. Maka penting bagi kita seorang muslim agar kita semangat dalam beribadah, sekali kita membaca bagaimana para sahabat dalam beribadah kepada Allah SWT. Bahkan kalau kita ingin sebutkan satu contoh bagaimana semangat mereka ketika mereka sudah terpaut hati dengan surga, sehingga bertanya pun bagaimana bisa masuk surga dan terhindar dari neraka. Disebutkan sebuah hadis Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah," perhatikan pertanyaannya, perhatikan, luar biasa. "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin." Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku satu amalan. Kira-kira amalan apa itu? Biar cepat nikah, biar rezeki melimpah, biar dapat jodoh yang cantik atau yang ganteng, atau biar apa kira-kira? Ternyata perhatikan, Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar." Subhanallah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang satu perbuatan, amalan apa saja yang aku lakukan yang hal ini bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku ke neraka, dari neraka. Di sini saya mengatakan, laqad sa'alta an 'azim. Sungguh engkau Mu'adz telah bertanya sesuatu yang besar. Innahu la yasirun 'ala man yastarahu Allah. Tapi yang Mu'adz ketahui bahwa hal itu sangat mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Jadi surga itu enggak murah jemaah sekalian, kaum muslimin. Surga itu tidak bisa kita raih dan hanya berpangku tangan, tidak beramal, tidak. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kesungguhan. Bahkan Allah bersabda, "Inna sil'atallahi ghaliyah." Sungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Inna sil'atallahi al-jannah. Sungguh barang Allah itulah surga. Dan sahabat itu sangat mengerti bahwa kebahagiaan hari itu ada di surga. Makanya Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari neraka, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan atau kesuksesan yang hakiki. Kaum muslimin rahimakumullah, poin terakhir yang ingin saya sampaikan tentang apa amal terbaik yang perlu kita lakukan di hari-hari Ramadan kali ini. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita dan berkati kepada kita. Yang pertama, saya sampaikan karena waktu sudah sangat terbatas. Yang pertama, hendaknya kita menjaga amal ibadah yang wajib terlebih dahulu. Artinya utamakan ibadah wajib. Di antaranya sholat fardu. Jaga sholat fardu dengan baik-baik mungkin. Ya, jangan sampai kita sholat fardu disia-siakan. Sholat sunnahnya semangat terbalik. Karena bersabda, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradu 'alaihi." Dalam kursi surga tidak ada, kata Allah dalam kursi, tidak ada amal yang paling aku sukai daripada amal yang aku wajibkan kepadanya. Jadi utamakan amal yang wajib, jangan salah kaprah. Jangan sampai kita semangat qiyamul lail tapi yang wajib kita tidur darinya. Na'udzubillah min dzalik, itu kesalahan yang sangat fatal. Jadi yang pertama, utamakan ibadah wajib, salat wajib, puasa, ya, dan semua hal yang wajib kita dahulukan. Yang kedua, di antara ibadah yang perlu kita perhatikan di Ramadan adalah qiyamul lail wa qiyamul lailatul qadar. Ya, saya nggak akan sampaikan fadilahnya karena semua itu sudah tahu, tapi kita ingin sampaikan kita harus perhatian dengan qiyamul lail pada Ramadan ini sebagai latihan. Semoga nanti Ramadan berakhir kita tetap bisa menjaga qiyamul lail seterusnya. Yang keempat adalah tilawatul Quran, yang membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran
karena Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran, sehingga kita perlu memperbanyak tilawah di bulan Ramadan agar kita bisa mendapatkan banyak pahala. Dan yang berikutnya adalah sedekah. Banyak sedekah di Ramadan, karena dalam hadis disebutkan afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah pada bulan Ramadan. Dan Nabi SAW qudwah kita, panutan kita, ketika Ramadan tiba beliau bertambah sedekahnya. Disebutkan bahwa beliau orang yang paling dermawan, gampang bagi-bagi. Itu di hari biasanya. Di hari Ramadan itu lebih dahsyat lagi. Artinya kedermawanan beliau itu bertambah ketika di bulan Ramadan. Maka kita hendaknya sebisa mungkin untuk mencontoh sikap beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sedekah itu sangat banyak sekali faidah yang bisa kita ambil. Yang di antaranya itu adalah bahwa dengan sedekah kita bisa terhindar dari neraka. Ini bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya, takutlah pada neraka meskipun dengan berinfak setengah kurma. Artinya apa? Sedekah itu tidak perlu banyak kalau kita nggak punya banyak. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, salah satu sifat orang bertakwa itu mereka berinfak baik di saat sempit maupun di saat lapang. Artinya apa? Kalau dia lagi banyak duit, ya dia banyak. Itu orang bertakwa. Tapi kalau lagi sempit, maka sebisanya apa yang dia bisa infak, dia infakkan. Itu diantara ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang berikutnya diantara amal sedekah itulah memberikan makan orang berbuka dan juga sahur. Ya, mungkin sekarang banyak dari kaum muslimin yang sangat semangat untuk memberi makan orang berbuka, ya, karena hadis yang ada, ya, mendapatkan pahala puasa. Tapi ada ulama yang mengatakan sahur pun memiliki keutamaan yang luar biasa, karena sahur makanan itu akan membantu dia untuk beribadah, sedangkan iftar berbuka itu membantu dia untuk dia selesai ibadah, ya, makan untuk menyelesaikan ibadah. Tapi sahur sebaliknya, dia masuk dalam ibadah dengan dan dia kuat ketika dia makan sahur. Maka bagi siapa saja dari kaum muslimin yang punya kelebihan, perhatikan waktu sahur. Kalau bisa sebisa mungkin berbagi untuk makan sahur. Mungkin orang sedang berbuka, banyak orang berbagi, tapi jarang mungkin kita dengar ada sahur gratis. Yang banyak apa? Iftar gratis. Makanya bagi kita yang mampu, silakan ambil kesempatan ini. Dan yang terakhir atau doa yang terakhir, doa Ramadan waktu mustajab doa. Allah Nabi bersabda, salah satu di antara doa orang yang dikabulkan doanya, as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Artinya apa? Selama kita berpuasa itu waktunya waktu mustajab. Mau di pagi, di siang, di sore, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dan ini amalan yang paling ringan tapi banyak orang yang tidak melakukannya, itu zikir. Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, banyak zikir. Makanya seorang sahabat datang, ya Rasulullah, itu juga satu amal pada saya yang saya itu bisa komitmen untuk mengamalkan itu. Dia mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dalam waktu 1 menit bisa mengucapkan astagfirullah 100 kali, subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, ya, la haula wala quwwata illa billah. Itu banyak zikir-zikir yang hendaknya kita biasakan agar kita termasuk orang-orang atau hamba-hamba Allah yang banyak berzikir kepadanya, sehingga Allah SWT merahmati kita dan memberikan kepada kita kebaikan di dunia wal akhirah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Yang pasti agar kita produktif Ramadan ini, maka saya nasihati yang pertama, kurangi waktu tidur. Ramadan bukanlah untuk bermalas-malasan, bukanlah untuk tiduran, tapi kurangi tidur, bukan nggak boleh, kurangi waktu tidur agar kita bisa maksimal dalam beribadah. Yang kedua, kurangi interaksi kita dengan gadget. Ya, jangan sampai hari-hari kita habis untuk nge-game atau gadget, ya, medsos. Kurangi nonton TV, ya. Yang keempat nih yang paling harus kita perhatikan, mujahadah. Bersungguh-sungguh kita paksakan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang di awal-awal berat. Kalau nggak biasa berat, tapi kita harus paksakan agar berikutnya kita akan
Allah beri kemudahan. Allah Ta'ala alam, semoga Allah SWT menerima ibadah kita, menerima setiap amal ketaatan kita kepadanya, dan semoga Allah SWT memberkahi sisa waktu kita, sisa umur kita, dan semoga Allah SWT pun menggolongkan kita di antara hambanya yang mendapatkan ampunan Allah SWT dan menjadi ahli Firdausil A'la. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.